Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah kiriman cerita mistis oleh salah satu subscriber Ada Apa Gerangan yang bernama Mbak Tia, dibantu oleh Mas Rama Atmaja untuk merapikannya. Lalu bagaimana cerita lengkapnya? Teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kisah ini berawal ketika Zahra lulus SMA. Zahra yang waktu itu tidak ingin melanjutkan kuliah memutuskan untuk melamar kerja di perusahaan tempat suami Tia bekerja. Padahal kala itu ayahnya Zahra sudah menawarkan dia untuk berkuliah, tapi Zahra menolak karena ingin bekerja dahulu. Setelah 1 tahun bekerja, dia pun baru ingin berkuliah sambil bekerja. Padahal ayah Zahra tergolong orang yang mampu karena Pak Bima berjualan dan sudah memiliki 3 ruko. Ayah Zahra yang bernama Pak Bima menyetujui apa yang anaknya inginkan. Hari Minggu, Zahra berkunjung ke rumah Mbak Tia dengan menggunakan motor kesayangannya untuk menitipkan 1 buah lamaran kerja yang akan dibawa oleh suami Tia. Assalamualaikum, Mbak Tia. Waalaikumsalam. Zahra, sini masuk. Emang Zahra jadi melamar kerja di perusahaan tempat suami Mbak? Jadi dong Mbak, ujar Zahra. Tia pun memanggil Eca, yang waktu itu masih sekolah PAUD. Kak Eca, sini salim sama Mbak Zahra. Eca pun menurut. Tia pun mengobrol banyak bersama Zahra. Setelah sekian lama mengobrol, Zahra pun pamit pulang. Mbak, udah mulai sore nih, Zahra pulang dulu ya. Tia pun mengangguk. Hati-hati di jalan ya Zahra. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Waktu yang dinanti-nanti telah tiba. Akhirnya Zahra pun mendapat panggilan kerja pada tahun 2018. Zahra pun bekerja dan beradaptasi dengan baik. Selang 7 bulan bekerja, tiba-tiba suami Tia yang bernama Anton dipanggil oleh atasannya, mengabarkan bahwa Zahra kesurupan. Anton pun segera bergegas menghampiri Zahra yang sudah berada di musola. Anton pun melihat ada salah satu karyawan yang sedang berdoa untuk menyembuhkan Zahra. Terlihat Zahra hanya tertawa. Tertawanya mengerikan sambil meracau tidak jelas. Dan bicaranya pun menggunakan bahasa Tionghoa. Semua karyawan tidak mengerti bahasanya. Tiba-tiba mata Zahra melirik tajam ke salah satu karyawan wanita yang bernama Sari. Dengan sorotan tajam bermata merah, dia senyum menyeringai. Tangannya pun menunjuk ke arah Sari dan menyuruh Sari untuk duduk. Sari waktu itu yang ketakutan menuruti apa yang Zahra ucapkan. Sari duduk dengan wajah yang ketakutan. Zahra ketawa terbahak-bahak. Pak Salim langsung mengusapkan air ke wajah Zahra. Seketika Zahra pun langsung pingsan. Selang beberapa menit terbangun dan sadar. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Zahra pun disuruh pulang oleh atasannya. Suaminya Tia yang bernama Anton melanjutkan pekerjaannya. Hari itu pun berlalu. Jam 6 sore, Anton pun pulang kerja dan langsung bercerita kepada Tia. Mah, tahu nggak? Tadi keponakanmu si Zahra kesurupan, ucap suami Tia. Zahra kesurupan? Kesurupan apa? Ucap Tia. Nggak tahu mah. Dia kalau ngomong pakai bahasa Tionghoa gitu. Serem. Tia pun penasaran. Dalam hati Tia berkata, Zahra kenapa ya?
Mau telepon? Ntar aja lah, biarin Zahra istirahat dulu, batin Tia. Hari Sabtunya, keluarga Anton pun berinisiatif untuk pergi ke rumah Zahra. Jarak antara rumah Tia dan Zahra hanya 45 menit perjalanan. Mereka pun berhenti di depan ruko ayahnya Zahra, karena memang rumah Zahra berada tepat di belakang rukonya. Hanya beda 3 rumah saja. Akses ke rumah Zahra melewati gang sempit. Mereka pun memarkirkan motor di depan ruko dan langsung menemui Pak Bima, ayahnya Zahra, yang sedang melayani pelanggan. Assalamualaikum Pak Bima. Waalaikumsalam. Ada Om Anton. Kesana Om, langsung ke rumah saja. Di rumah ada Zahra sama mamanya. Anton dan Tia pun segera masuk ke area gang sempit, dan di samping ruko ayah Zahra ada tokonya Mbak Mina, tetangga Bude Lisa atau ibunya Zahra, yang notabene adalah teman dekat, bahkan sudah dianggap saudara oleh Bude Lisa. Tia pun berpapasan dengan Mbak Minah. Mbak Minah pun menyapa. Ada Mbak Tia? Iya Mbak, jawab Tia. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan bersama anaknya yang bernama Eca. Assalamualaikum Bude Lisa. Waalaikumsalam. Ada Tia, sini masuk. Mereka pun duduk di ruang tamu. Bude Lisa pun beranjak pergi ke dapur untuk membuatkan teh manis. Ini Mbak, silakan minum dulu. Ayo Om Anton, jangan sungkan, kata Bude Lisa atau Mama Zahra. Iya Bude, gak usah repot-repot, yang ada aja dikeluarin semua, canda Tia. Mereka pun semua tertawa. Zahra lalu terlihat keluar dari kamarnya. Ada Mbak Tia? Iya Zahra, sahut Tia. Zahra, gimana? Udah segaran? Alhamdulillah sudah Mbak, jawab Zahra. Tia pun sempat kepo, menanyakan kejadian kemarin yang menimpa Zahra. Ya biasalah, jiwa ibu-ibunya meronta-ronta. Zahra, kamu kemarin kenapa? Kok bisa sampai kesurupan gitu? Kata Tia. Anton pun hanya bisa menyimak. Tiba-tiba Eca berteriak, Mama, HP, aku mau mainan HP. Iya Kak. Tia pun memberikan HP-nya agar Eca betah main di sana. Zahra lalu mulai bercerita. Jadi gini Mbak, Zahra jam 3-an itu pamit ke kamar mandi. Tapi pas sesampainya di kamar mandi, posisinya sepi banget. Zahra lihat WC yang ada di ujung itu tertutup, kayak ada orang di sana. Aku sih nggak mikir curiga waktu itu. Lah mungkin itu karyawan lain. Lalu aku masuk ke WC yang nomor 3. WC-nya itu berada di tengah-tengah. Di dalam kamar mandi, aku itu sekilas mendengar suara orang yang sedang bernyanyi. Suaranya lirih banget, kayak gini Mbak. Aku pun semakin penasaran mendengar suara itu. Tapi suara itu malah berubah menjadi tangisan. Suara tangisannya lirih banget, pokoknya menyayat hati. Zahra sih gak mikir curiga waktu itu. Mungkin itu karyawan lain yang sedang ada masalah. Aku masih berpikir positif. Zahra langsung keluar dari WC dan berkaca untuk membetulkan hijab. Nah, pas Zahra keluar dari WC, posisinya masih sepi, gak ada karyawan satupun yang masuk. Cuma Zahra sama orang ujung itu. Dan tiba-tiba suara itu sudah berhenti. Selang berapa menit Zahra mengaca, WC ujung yang pintunya masih tertutup, tiba-tiba pintunya terbuka dengan sangat perlahan. Terus Zahra cuma terpaku tuh melihatnya. Dan karena penasaran siapa orang yang berada di WC itu, entah kenapa pas pintu itu terbuka dengan sangat perlahan, Zahra merasa merinding banget Kak. Zahra sempat ketakutan tapi penasaran. Ingin rasanya Zahra mengalihkan pandangan, tapi mata Zahra nggak bisa. Setelah diperlihatkan dengan seksama, ternyata yang keluar cewek cantik, rambutnya panjang, dan dia memakai baju ala Tionghoa berwarna merah zaman dulu. Dia pun cuma melewati Zahra. Nah, si cewek itu terlihat senyum sama aku.
Zahra ketakutan tuh. Zahra langsunglah lari, buru-buru aja masuk line dan melanjutkan kerja lagi. Tia, Anton, dan Budi Lisa pun hanya menyimak kala itu. Terus Mbak ya, pas Zahra berada di line, tiba-tiba setan Tionghoa itu kayak ngikutin aku. Zahra melihat dari kejauhan setan tersebut sedang berdiri di barisan karyawan lain. Dia melambaikan tangan ke aku. Aku pun takut kan. Aku cuma bisa nunduk. Tapi aku melihat karyawan lain kayak gak nyadar ada setan itu. Nah, di luar dugaanku, dia tiba-tiba berada tepat di depanku. Dia menarik tanganku tuh. Spontan Zahra langsung merem. Walaupun dia mukanya cantik, tapi tetap aja menakutkan. Soalnya wajahnya pucat banget Mbak. Tangannya pun dingin. Nah, pas aku membuka mata, tiba-tiba aku sudah berada di tempat yang gelap banget. Dan aku di situ kayak di penjara. Wanita itu cuma menatapku saja dan tertawa yang amat mengerikan. Ruangan itu suaranya menggema. Aku pun cuma bisa menangis dan minta tolong supaya aku dibebaskan dari belenggu itu. Tapi dia cuma menatap Zahra saja sambil tertawa. Di satu sisi, teman-teman Zahra yang tepat berada di samping Zahra melihat Zahra tiba-tiba terjatuh. Dan dia langsung tertawa cekikikan. Sontak temannya pun panik. Dia langsung memanggil atasannya. Dan para lelaki yang berada di sana segera membopong Zahra ke musola. Yang lain pun mengerjakan pekerjaannya lagi karena masih dikejar target dan mencoba melupakan kejadian tersebut. Jiwa Zahra yang masih berada di dalam dimensi lain hanya bisa menangis saja. Kata dia, hanya berapa menit saja di dalam dunia itu. Ada cahaya putih yang entah dari mana datangnya. Dia pun langsung menghantam tubuh setan wanita itu. Cahaya putih itu segera nyamperin Zahra dan menghantam tubuh Zahra. Dia pun tersadar dari kesurupannya dan dia pun diizinkan pulang. Tia pun menyela pembicaraan Zahra. Perasaan dulu waktu dia SMA, dia gak pernah peka tuh sama hal begituan. Kok sekarang dia jadi peka ya? Saya juga bingung, ucap mamanya Zahra. Zahra pun bercerita lagi. Aku juga bingung Mbak, kok aku bisa kayak gini ya? Dan setelah kejadian itu, sekarang Zahra merasa aneh di badan. Ngerasain aneh di badan? Sahut Tia. Iya Mbak, Zahra ini jadi aneh. Zahra sering ngerasain lemes yang gak jelas. Malah seakan-akan kayak lumpuh tapi sesaat. Jadi posisinya lemesnya itu miring, cuman tangan kiri sama kaki kanan doang. Dan di badan aku tuh kayak ada kayu yang nancep di badanku, tapi posisinya miring. Dan itu entah kenapa ya Mbak, kalau aku mau deket sama cowok, seakan-akan kayak Zahra itu merasa gak nyaman gitu sama cowok. Walaupun itu hanya sekedar teman. Kalau lemesnya udah muncul, endingnya aku kesurupan Mbak. Dan kesurupan aku tuh gak mengenal tempat. Lagi jalan sama temen cewek-cewekku aja di taman atau di mall, aku lemes loh. Dan itu membuat aku kalau bepergian sama teman-teman mikir 100 kali. Aku suka gak pede sama diri aku sendiri. Dan emosi Zahra pun kalau udah marah gak bisa dikontrol akhir-akhir ini. Zahra udah coba melakukan pengobatan medis untuk memeriksakan diri ke dokter tentang penyakit lumpuhku yang tiba-tiba itu. Walaupun sih cuma sesaat ya. Tapi kata dokter semuanya normal. Mama pun mencoba membawa aku ke pengobatan alternatif. Kata mereka, aku ada yang membikin. Kayak penyakitku pun itu kiriman Mbak. Jadi kayak ada yang gak suka sama keluarga Zahra. Dalam 7 bulan ini sudah ketiga orang pintar, 2 ustadz, 2 kiai dengan metode ruqyah. Tapi tetap aja gak ada perubahan juga. Dan dari ke-7 orang tersebut bilangnya sama bahwa Zahra itu terkena penyakit kiriman. Tapi gak dijelasin sosoknya apa yang mengganggu dalam diri Zahra. Kalau motifnya kata mereka ingin menghancurkan keluargaku. Orang itu katanya iri sama usaha bapak. Tapi aku kurang puas sama jawaban mereka. Zahra pun memelas, tampak raut wajahnya bersedih. Emang apa motifnya Mbak Lisa? Kok bisa begitu? Sahut Anton. Iya Mbak, Budi Lisa kenal nggak sama orangnya? Sahut Tia. Ya kenal lah, Tia sendiri juga pasti mengenali kok. Emang siapa Mbak?
Itu Mbak Minah, jawab Mbak Lisa. Mbak Minah? Yang samping rumah ini? Sahut Tia. Iya. Masa sih Mbak? Kata orang pintar sih dia itu iri Om. Tapi aku gak nyangka ya, dan gak percaya juga. Pasalnya aku sudah anggap orang itu kayak keluarga sendiri. Bahkan Tia tahu sendiri kan, dulu waktu Tia masih sendiri, Tia masih sering main kesini. Kalau Mbak Lisa lagi gak punya uang kan orang itu yang meminjami. Kalau Mbak Mina tidak punya uang, Mbak Lisa juga sering meminjami dia juga. Kita sering belanja bareng di pasar. Bahkan anaknya dari kecil, kalau Mbak Lisa kemana-mana, selalu Mbak Lisa ajak. Tapi giliran Pak Bimo punya rukonya rame gitu, tiba-tiba Mbak Mina berubah drastis. Dia sering menjelek-jelekan Mbak Lisa di status WA. Dia pun menuduh Pak Bima melakukan penglaris. Tia pun terheran, kok Mbak Mina bisa berubah banget. Bahkan kalau Mbak Lisa menyapa Mbak Mina, muka dia langsung melengos, seakan-akan tidak sudi melihat wajah Mbak Lisa. Mbak Mina juga pernah menuduh mereka. Ketika itu, anaknya Mbak Mina sedang berlari-larian di musola ketika mengaji. Tiba-tiba anaknya Mbak Mina terjatuh, padahal jatuhnya pelan, tapi langsung patah tulang di tangan. Dia langsung menuduh keluarga Zahra kalau anaknya disenggol sama setan suruhan Zahra. Dia pun selalu berkoar-koar lewat status WA. Aku pun sedih Mbak dituduh kayak gitu, tapi ya mau gimana lagi. Aku terus langsung memblokir deh nomor HP-nya biar aku gak bisa melihat status WA dia. Sesudah Mbak Minah sering menjelek-jelekan di status WA, dia pun menfitnah Pak Bima. Dia tiba-tiba berubah 100% ke Mbak Lisa. Tapi suatu ketika, tiba-tiba Mbak Minah berubah 100% ke Mbak Lisa. Dia suka memberi makanan. Dia pun sering pulang kampung. Habis pulang kampung, dia membawa oleh-oleh lalu memberikan ke keluarga Mbak Lisa. Tanpa pikir curiga, Mbak Lisa pun memakannya. Bahkan nih, ketika dia habis pulang kampung, dia langsung ke sini. Dia langsung motong ayam putih dan dia sering melakukan itu di hari-hari tertentu. Mbak Lisa berpikir mungkin Mbak Mina sudah berubah. Kalau Mbak Lisa sedang berada di ruko semua, rumahnya kan kosong. Jadi cuman ada Bibi yang suka mencuci dan menyetrika di rumah. Mbak Mina sering masuk ke rumah Zahra dengan leluasa. Alasannya sih cuman ngobrol sama si Bibi. Bahkan kata Bibi, dia pernah memergoki Mbak Minah sering masuk ke kamar Zahra tanpa izin. Dan dia kayak membawa sesuatu. Dia juga sering numpang makan di sini tanpa sepengetahuan dari keluarga Zahra. Mbak Minah juga jadi lebih intens menitipkan anak-anaknya ke rumah Zahra setiap kali dia libur dari ruko. Akhirnya setelah tahu begitu, Mbak Lisa pun dengan sangat terpaksa memberhentikan bibinya. Biar kerjaan cucian dia yang mengerjakan memakai mesin cuci, supaya Mbak Minah tidak seenaknya masuk ke rumah Zahra. Zahra pun menyela pembicaraan. Mbak tahu nggak apa yang aku rasain ini mengganggu banget di tempat kerja. Aku jadi kurang fokus. Zahra pun termenung sedih. Sabar ya Zahra, ujar Tia. Tia dan suaminya hanya bisa menyimak, sedangkan Eca pun asik mainan HP-nya. Mamanya Zahra pun berucap, apa ini berkaitan ya sama 3 bulan yang lalu? Zahra pun teringat. Oh iya, Mama, kali itu ya? Zahra pun bercerita lagi. Jadi gini Mbak, 3 bulan yang lalu aku kan di rumah sendirian. Mama sama Bapak pulang kampung tuh. Terus Zahra sendirian? Celetuk Tia. Enggak lah Mbak, Zahra gak sendirian. Zahra ditemenin nenek Zahra yang rumahnya samping rumah dia. Jadi nenek dan engkong sering bolak-balik ke sini. Tahu nggak apa yang terjadi ketika Zahra mau tidur? Zahra lihat gang di depan rumah tumben sepi banget. Kala itu hujan gerimis, kondisinya dingin banget. Aku sudah ngerasa merinding Mbak, padahal masih jam 9. Tapi aku cuekin aja sih rasa takut itu. Zahra juga nggak lupa buat ngunci pintu semua. Di rumah sepi banget, engkong sama nenek tidurnya di rumah mereka masing-masing. Karena Zahra udah gede kan, ya tensin lah, masa iya tidur mau ditemenin, ucap Zahra. Tapi hal menakutkan terjadi Mbak. Pas mau tidur jam 10 malam, pintu kamar aku ada yang ngetuk. Sontak aku pun kaget. Siapa yang masuk nih ya malam-malam kayak gitu?
Perasaan rumah semuanya udah dikunci. Nah, Zahra berteriak tuh. Nenek ya di situ, kata Zahra. Tapi sosok yang di belakang pintu cuma terdiam. Nek, jangan bercanda lah. Zahra pun dengan perlahan membuka pintu, walaupun dengan perasaan takut. Pintu dibuka dengan perlahan, tapi hanya setengah. Walaupun dia ragu kala itu, dia pun mengintip. Tiba-tiba ada sekelebatan sosok hitam melesat begitu saja masuk ke dalam kamar mamanya Zahra. Dia pun langsung membanting pintu, menutup dengan sekencang-kencangnya. Zahra pun langsung mengunci pintu, dan dia masuk ke dalam selimut. Jantung Zahra pun berdetak dengan kencang. Zahra masih panik. Suasana begitu senyap. Bahkan suara hewan jangkrik pun tidak terdengar. Dari arah kamar mandi, sayup-sayup Zahra mendengar suara kran yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Dan di situ ada orang yang seperti sedang mandi, dan orang itu seakan-akan sedang berkidung bahasa Jawa halus di kamar mandi Zahra. Tapi dia nggak tahu artinya apa. Zahra pun semakin ketakutan. Di sisi lain, dia mendengar orang berkidung. Di sisi lain, dia penasaran dengan sosok yang masuk di kamar mamanya. Setelah beberapa menit, keran air itu mati, dan suara wanita itu sudah tidak terdengar lagi. Tapi di kamar mamahnya, malah Zahra mendengar suara laki-laki sedang tidur. Suaranya itu seperti seorang laki-laki yang sedang mendengkur. Zahra pun semakin ketakutan. Zahra cuma bisa menangis dan berdoa. Tapi Zahra nggak mau nyerah begitu saja. Zahra langsung bangun dan memutuskan untuk tidur di rumah nenek. Zahra bergegas berlari membuka kunci pintu. Langsung membuka pintu kamarnya dengan membantingnya. Tapi ketika Zahra keluar pintu dan melangkah keluar, seketika kakinya berhenti tepat di depan kamar mamanya. Kamar itu terlihat tidak tertutup. Zahra pun hanya berdiri kaku. Dia melihat ada dua sosok genderuwo yang sedang tidur di kasur. Zahra semakin tidak bisa berbuat apa-apa. 5 menit Zahra hanya bisa mematung melihat sosok itu. Untungnya sosok itu tidak menoleh ke arah Zahra. Setelah kaki Zahra bisa digerakkan, dari depan Zahra mendengar suara ketukan pintu. Seakan-akan seperti ingin mendobrak masuk pintu itu. Zahra pun semakin ketakutan. Zahra langsung berlari di kamarnya dan menutup pintunya kembali. Zahra lalu membuka HP dan langsung menelpon mamanya. Sambil menangis, dia berkata, "Mah, aku takut. Mama sama bapak cepat pulang ke rumah ya." Sambil menangis dan terduduk meringkuk di samping kasurnya. Mamanya pun yang berada di kampung halaman karena waktu itu ada urusan penting untuk menjenguk mertuanya yang sedang sakit. Dia pun bertanya, "Kamu kenapa, Nak?" tanya Mama Zahra dengan nada panik. "Aku takut, Mah. Aku takut di sini banyak setan." Mamanya pun panik. "Banyak setan apa?" "Banyak setan aja. Aku takut, Mah. Aku takut." Bapaknya pun bilang, "Bentar ya, kamu jangan kemana-mana dulu. Bapak mau telepon engkong biar ke situ." Telepon lalu dimatikan. Mamanya pun langsung menelpon engkong dan memberitahukan apa yang terjadi kepada Zahra. Engkong, nenek beserta omnya langsung ke rumah Zahra. Zahra pun langsung berlari membukakan pintu sambil menangis. Zahra lalu memeluk neneknya. Om dan engkongnya langsung mengecek dapur dan kamar, tapi tidak ada apa-apa di sana. Zahra lalu dibawa ke kamar. Neneknya pun memegang dahi Zahra. Ternyata Zahra mengalami panas tinggi dan langsung menelpon mamanya kembali. "Ini Zahra demam," kata nenek. "Iya, kasih obat paracetamol dulu di kotak obat." Tapi pada saat mau dikasih obat, mata Zahra tiba-tiba melotot. "Genderuwo, genderuwo, itu ada genderuwo berdiri di pintu." Sontak engkongnya melihat ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Zahra pun terus memberontak. Dia dipegang oleh 2 orang. Tenaganya kuat sekali. Zahra mengamuk. Tantenya Zahra pun sontak pada ke situ dan langsung menelpon mamahnya. "Ini Zahra malah kesurupan ini, gimana?" Keluarga yang di kampung halaman pada panik.
Dan kata omnya Zahra yang berada di kampung, dia mencoba menerawang dari jarak jauh. Tapi karena kemampuan dia masih terbatas, omnya Zahra pun memanggil temannya untuk menyembuhkan Zahra dari jarak jauh. Namanya Pak Irwan. Dia mempunyai ilmu kebatinan juga. Dari jarak jauh, dia menerawang Zahra. Anak ibu ini diganggu sama genderuwo. Biar aku tarik paksa genderuwo itu. Lalu Pak Irwan pun menarik keluar genderuwo itu. Dan gak lama kemudian neneknya menelpon lagi. Ini Zahranya sudah sadar. Dia lagi istirahat. Alhamdulillah, ucap Pak Bima. Pak Irwan pun berkata, sepertinya ada yang mau berbuat tidak baik di rumah ibu. Ibu dan bapak waspada ya. Keesokan harinya, buru-buru ibu dan bapaknya Zahra kembali ke rumahnya untuk menemui Zahra dengan naik bis. Obrolan terhenti. Tiba-tiba Echa, yaitu anaknya Tia, menangis dan berteriak. Tapi Echa terus merengek. Ya Mbak Lisa, apa boleh buat? Kita pulang dulu ya. Baik Mbak Tia, Om Anton, hati-hati di jalan ya. Mereka pun mampir di rukonya Pak Bima dan pamit pulang. Iya Om, hati-hati. Maaf belum bisa nemenin, di ruko gak ada yang jaga. Iya gak apa-apa, sahut Anton. Mereka pun OTW pulang menggunakan motor. Hari Seninnya, tiba-tiba Echa bilang ke Tia, Mah, tahu nggak Mbak Zahra? Aku lihat Mbak Zahra itu dalam tubuhnya ada princess sama pangeran. Dia jahat sama Mbak Zahra. Dia mau Mbak Zahra nggak menikah, kata Echa. Tahu nggak Mama, di dalam rumahnya Bude Lisa ada gigi gondrong. Di tokonya Pak D ada kakek-kakek baju hitam. Jahat tahu. Dia mau mukulin Pak D. Mama sih mainnya lama, aku takut di situ terus. Tia pun hanya tertegun, bingung harus menjelaskan apa. Walaupun Echa masih PAUD, tapi terkadang ucapannya bisa sangat dewasa. Ini yang membuat Tia takut akan kemampuan anaknya. Yang Tia pikirkan saat itu, bahwa Echa bisa melihat karena gangguan jin. Waktu itu Echa umurnya 3,5 tahun dan sudah sekolah PAUD. Memang sedari kecil Echa sudah peka. Tia pun sudah mencoba menutup mata batin Echa sampai ke 15 orang, termasuk Ustadz, Habib, dan Kiai. Tapi tak ada perubahan juga. Hati Tia pun berkecamuk, ingin rasanya Tia menjelaskan apa yang Echa lihat ke keluarga Zahra. Tapi karena pengalaman yang sudah-sudah, kalau memberitahukan ke yang bersangkutan, pasti endingnya kena teror. Tia pun bungkam. Hari demi hari keluarga Pak Bima pun terus mengalami teror. Bahkan satu keluarga pun sering mengalami sakit-sakitan. Sudah beberapa kali menemui Ustadz, Habib, Kiai, paranormal, tetap tidak ada perubahan juga. Sikap Mbak Minah pun semakin menjadi-jadi. Dia sering menggosipkan keluarga Mbak Lisa agar tetangga pada menjauhinya. Keluarga Pak Bima pun tetap sabar menjalani kehidupannya. 4 bulan pun berlalu. Tia pun hamil anak yang kedua. Tia sudah jarang main ke rumah Zahra lagi karena fokus akan kehamilannya. Zahra pun masih bekerja di perusahaan itu, walaupun kondisi badannya masih suka lemes. Tapi Zahra mencoba bertahan dan coba melawan rasa itu. Walaupun Tia tidak pernah main ke rumah Zahra, tapi kakak Tia selalu memberi kabar apa yang telah dialami oleh Zahra. Kata kakak Tia, yaitu istri dari adiknya Pak Bima, bercerita, Tia, kamu tahu nggak Zahra masih diteror? Masa yuk? Udah 1 tahun berlalu masih belum juga sembuh, kata Tia. Iya, kayaknya sih Mbak Mina ngebet banget pengen hancurin keluarga Zahra. Dia sering banget nyari dukun. Kalau dukun itu nggak ampuh, dia nyari lagi, kayak gitu. Bahkan sosok dukunnya itu terang-terangan loh main ke rumah Mbak Minah bawa ayam cemani. Ayam cemani itu dipotong darahnya, disiramkan ke pojokan rumahnya. Kamu tahu nggak dalam tubuhnya Zahra ditanam sosok jin. Sosok jin itu pengen Zahra jadi perawan tua, kata kakak Tia. Tia pun menjawab, kok kakak tahu? Tahu dari siapa? Mbak Lisa sendiri yang cerita. Barangkali kamu punya kenalan ustadz atau paranormal gitu, biar Mbak Lisa nggak diganggu lagi. Siapa ya?
Mata Tia pun melirik kepada Echa. Apa yang dikatakan oleh Echa ternyata benar. Akhirnya Tia pun memberitahu kakaknya. Kakak tahu nggak? Sebenarnya Echa juga dulu mengucapkan hal yang sama. Tapi aku takut ngasih taunya. Takut kena teror juga. Apalagi kan aku sedang hamil begini, kata Tia. Zahra sering putus kalau menjalani hubungan dengan seorang pria. Iya, kok kamu tahu Tia? Ucap kakak Tia lewat telepon. Kamu tahu, kemarin ada 2 sosok lelaki. Tiba-tiba saat ingin menyatakan serius dan Mbak Lisa sama Pak Bima srek, malah Zahranya menghindar terus minta putus. Padahal tanpa ada masalah. Kalau Zahra ditanya, kenapa kamu kok minta putus sama dia? Zahra cuma bisa menjawab, gak tahu. Tiba-tiba perasaannya gusar, katanya. Kamu tahu gak Tia? Kalau dia sudah sedih, dia langsung kesurupan dan lemes. Nah itu dia kak. Pantangannya dari si jin itu. Kalau Zahra menikah, entar penyakit lemes sama kesurupannya sembuh sendiri. Sosok itu juga nantinya pergi dengan sendirinya, kata Tia. Kamu tahu dari siapa? Tahu dari Echa. Memang susah sih dibuktikannya, apalagi Echa anak-anak, sahut Tia. Ya sudahlah. Kakak Tia pun menjawab seakan-akan seperti memahami apa isi hati Tia. Obrolan pun terhenti. Tia pun melupakan kejadian Zahra dan cenderung fokus kehamilannya. Tahun 2018, anak kedua Tia lahir. Dia dikaruniai seorang putri cantik dan Tia pun fokus mengurusi 2 orang putrinya. Tahun 2019, pertengahan bulan, ketika masa kontrak kerja Zahra sudah habis dan Zahra pun fokus untuk kuliah di jurusan akuntansi, walaupun masih dengan keadaan yang sama, masih sering kesurupan dan lemas mendadak. Zahra pun mencoba berkompromi dengan keadaan hidupnya. Kepercayaan diri Zahra untuk bergaul bersama teman-temannya pun hilang dan mencoba untuk membatasi diri. Padahal Zahra adalah sosok yang humble. Ingin rasanya Zahra menyerah dengan keadaan, tapi untungnya masih ada keluarga yang selalu memotivasi dirinya. Tahun 2020, Zahra menemukan sosok yang pas untuk dirinya. Lelaki itu menerima kekurangan Zahra apa adanya. Bahkan lelaki itu mengetahui kalau Zahra sering kesurupan dan sering mengalami penyakit aneh dan suka lemes mendadak. Bahkan lelaki tersebut mengetahui kalau keluarga Zahra sedang dizolimi oleh seseorang. Namanya sebut saja Edi. Jarak umur Edi dan Zahra terpaut 3 tahun. Edi pun meminta untuk dikenalkan ke keluarga Zahra. Karena kala itu dia mantap untuk serius kepada Zahra. Zahra pun awalnya menolak. Edi lalu meyakinkan ke Zahra bahwa dia ingin mengenal sama orang tuanya. Soal urusan nikah, dia akan menunggu sampai Zahra siap menerima dirinya, ujar Edi. Zahra pun luluh dengan ucapan Edi yang serius kala itu. Zahra lantas mengenalkan Edi ke Mbak Lisa dan Pak Bima. Mamanya pun merasa cocok dengan Edi. Bahkan mamanya sering chat dengan Edi. Dan Edi pun orangnya terbuka terhadap keluarga Zahra. Edi pun merasa mantap untuk menikahi Zahra. Walaupun Edi tahu Zahra masih sering kesurupan dan sering merasakan lemas mendadak. Edi pun sering curhat ke mamanya Zahra melalui WA. Dikala Zahra memutuskan Edi tanpa sebab. Apabila Edi ingin mengajak keluarganya silaturahmi ke rumah Zahra, Zahra pun tiba-tiba marah dan dia langsung memutuskan hubungan. Tapi 1 bulan kemudian hubungannya membaik lagi. 4 bulan menjalani hubungan, lagi-lagi Edi mengajak Zahra untuk diperkenalkan ke mamanya. Tapi Zahra pun menolak dengan alasan dia ingin fokus kuliah dulu. Dan Zahra pun marah lagi. Dia minta putus, tapi selang beberapa hari nyambung lagi. Dia yang sering memutuskan Edi, tapi Zahra sendiri yang merasa menyesal. Bahkan Zahra sendiri kalau lagi galau memutuskan hubungan dengan Edi, lantas mengurung diri di kamar sampai 2 hari. Bahkan keluar pun hanya sekedar mandi, makan, lalu masuk ke kamar lagi. Tapi kalau sedihnya sudah berlarut, dia mendadak lemas dan kesurupan lagi. Bahkan hubungan mereka sering putus nyambung, sampai mamanya menasihati supaya Zahra tidak melakukan itu terus terhadap Edi. Nak Zahra, anak orang itu jangan digantung hubungannya. Kasihan tahu nak, saat lelaki sudah mantap ingin meminang,
Jangan kamu susahkan usahanya. Kalau kamu sudah tidak cocok, tinggalin, gak usah memberi harapan, ucap mamanya. Zahra pun hanya merenung. Menginjak anak bungsu Tia berumur 2 tahun dan Echa berumur 5 tahun, tiba-tiba Echa mengajak main ke rumah Zahra. "Mah, main yuk ke rumah Mbak Zahra," ucap Echa. "Mau ngapain Echa main ke sana?" "Echa kasihan mah lihat Mbak Zahra. Terus kalau kakak main ke situ Mbak Zahra mau diapain?" Sambil Tia tertawa. Mama mah gak ngerti. Ya mau aku keluarin lah jin itu. Emang kamu bisa kak?" Echa pun hanya tertawa. Tia yang tidak percaya lantas menelpon Pak D-nya Echa dan memberitahu apa yang Echa niatkan. Pak D Echa hanya tertawa. "Ya sudah, kalau Echa sudah mampu." Dengan niat yang tulus berserah diri kepada Allah, Tia pun main ke rumah Pak Bima. Dan mereka bertemu dengan Zahra. Sesekali melihat rumah Mbak Minah. "Zahra, gimana? Udah sembuh?" "Belum nih Mbak Tia, aku sudah mulai putus asa," ucap Zahra. "Jangan gitu, Zahra harus tetap semangat ya," ucap Tia. "Ya mau gimana lagi ya Mbak, aku malu buat bergaul dengan teman-temanku. Bahkan di kampus pun aku kesurupan, aku kan malu." "Iya nih Mbak Tia, gimana ya Zahra? Udah berobat kesana kemari tapi gak ada perubahan juga. Malah kemarin Pak Bima sakit 3 hari, ucap Mama Zahra. "Terserah Pak Bima dan Mbak Lisa mau percaya atau tidak. Ini kakak Echa ngelihat punggung Zahra bolong. Itu yang membuat setannya bisa masuk lewat situ, yang membuat Zahra sering kesurupan." "Terus Mbak," kata Zahra. "Zahra kan udah tahu sendiri ada 2 sosok jahat yang ada di badan Zahra kan?" ujar Tia. Tiba-tiba tangan Echa mengusap dan menarik sesuatu dari punggung Zahra. "Ini udah aku tarik, udah aku bakar mah. Punggung Mbak Zahra udah aku tutup," ujar kakak Echa. Mereka pun hanya berpandang-pandangan seakan tidak percaya, dan mereka pun hanya tertawa. Mereka pun lalu pamit pulang. Setiap minggu Tia bertanya kepada Zahra lewat chat. "Gimana, masih lemes nggak?" ucap Tia. "Enggak Mbak, udah nggak lemes nih, badannya enakan." "Emang Echa apain aku sih Mbak?" "Oh alhamdulillah deh kalau gitu." Tia pun malas menjelaskan. 2 hari berlalu, teror itu malah berbalik ke keluarga Tia. Selama 3 hari berturut-turut, Tia merasakan sakit di punggungnya. Kalau malam, tidur mulai gelisah. Dan selama 3 hari itu pula, selalu ada hewan-hewan melata di jam yang sama. Sewaktu Tia bangun tidur ke kamar mandi, dijumpainya kaki 1000 berada di dinding kamar mandi. Tia pun menyiramnya dengan air. Kaki 1000 itu masuk ke saluran air. Jam 9 pagi, di ruang TV, Tia melihat ular besi. Tia pun menyapunya sampai ke got. Jam 3 sore, di bawah kasurnya dijumpai kelabang. Tia pun menginjaknya dengan sandal. Dan kejadian itu terus terjadi di jam yang sama. Tia lalu berpikir, apa ini ada hubungannya dengan Zahra ya? Wallahu alam. Hari keempat ketika Echa pulang sekolah, mereka pun siang harinya kumpul di kamar bersama si bungsu. Echa yang sedari tadi memainkan boneka bersama dengan si bungsu. Tia pun sedang fokus membaca resep masakan. Tiba-tiba dari arah dapur mereka mendengar suara wanita tertawa cekikikan. Tia pun bersama anak-anaknya langsung merapatkan barisan sambil saling memandang. "Kak, itu siapa di dapur?" tanya Tia. "Itu kayaknya kuntilanak deh mah, suruhan orang yang dekat rumahnya Mbak Zahra." "Kamu bisa usir gak kak?" tanya Tia. "Bisa. Udah mah, udah aku usir," jawab Echa. "Emang dengan cara apa?" jawab Tia. "Dengan cara aku kedua lah mah, yang usir itu kuntilanak," jawab Echa. Hari-hari itu pun berlalu dan sudah tidak ada gangguan lagi di rumah Tia. 2 bulan berlalu, keluarga Zahra sudah tidak merasakan teror. Bahkan badan Zahra pun tidak merasakan lemas. 3 bulannya setelah itu, tiba-tiba Mbak Minah mempekerjakan aki-aki, namanya Pak Tejo. Ada hal yang aneh dalam diri aki-aki tersebut. Aki-aki itu kalau memandang keluarga Zahra dengan sinis,
matanya menyorot tajam. Apalagi kalau melihat Zahra, mata aki-aki itu langsung melotot. Itu yang membuat Zahra tidak nyaman. Bahkan untuk berjalan menuju ke ruko, Zahra merasa malas karena harus melewati rumah Mbak Minah dan aki-aki tersebut. Bahkan aki-aki tersebut suka main di ruko untuk mengobrol dengan Pak Bima. Pak Bima pun bersikap biasa saja. Malam Jumat Kliwon, malam hari Mbak Minah pun dan aki-aki itu memotong ayam putih. Dan dimasaknya ayam putih itu lalu dibagikan kepada keluarga Zahra. Keluarga Zahra yang tahu akan itu tidak berani memakannya lagi. Keluarga Zahra pun memberikan makanan itu kepada orang gila yang sering lewat di depan ruko Zahra. Pagi harinya, aki-aki tersebut menyiramkan air kembang 7 rupa. Dan di setiap sudut rumah ditanaminya telur ayam kampung dengan ditaburi bunga 7 rupa. Lalu menutupnya dengan semen. Entah apa maksudnya, Pak Bima pun tidak mengerti. Malam Sabtu ketika Edi main ke rumah Zahra, tiba-tiba Zahra kesurupan lagi. Ayah Zahra dan Edi pun memegangi Zahra seraya membacakan doa. Zahra pun lalu tersadar. Tapi selanjutnya, Mama Zahra malah gantian yang mengalami kesurupan. Ayah Zahra mencoba membacakan doa yang dia pernah pelajari bersama seorang ustadz. Lalu Mama Zahra pun tersadar. Karena kondisinya sudah kondusif, Edi pun pamit pulang. Malam harinya, Ayah Zahra bermimpi berkelahi dengan aki-aki itu di tengah savana yang luas pada sore hari. Ayah Zahra pun sempat kewalahan menghadapi aki-aki tersebut. Tapi karena mengingat keluarga yang dicintainya, Ayah Zahra pun mengerahkan sekuat tenaganya dan akhirnya memenangkan perkelahian itu. Bulan Agustus, kami mendapat kabar bahwa Zahra akan bertunangan. Kami pun senang mendengarnya. Insya Allah, akhir tahun Zahra akan menikah bersama Edi. Semoga acaranya dilancarkan. Amin. Dan semoga setelah menikah, keadaan Zahra semakin baik seperti apa yang diucapkan oleh Echa. Sekian cerita dari Tia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tia, terima kasih Mas Rama yang sudah berpartisipasi memberikan suguhan cerita di channel ini. Terima kasih juga untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan dimanapun kalian berada. Semoga dapat menghibur kalian yang sedang beraktivitas. Sampai di sini saya Tama menemani teman-teman. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya pamit. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.